Aku suka banget membuat orang lain tuh cantik. Makanya namanya adalah beautiful gitu. Jadi kayak kita lah beautiful. Udah pakai bulu mata deh beautiful. Jadi tips banget nih buat yang baru buka usaha tuh jangan langsung sering ditinggal ya usahanya. Jadi sampai kapan ini kamu abis itu kamu mereview Batik, banyak tanya cantik, makin ditanya makin cantik. Hai people, hari ini kita mau memperkenalkan podcast kita. Karena kita berdua menggunakan batik, jadi nama podcast kita adalah Batik. Banyak tanya cantik, Makin ditanya makin cantik. Jadi awal mulanya kenapa kita mau bikin podcast ini, itu kenapa Kak Uti? Karena kita tuh seneng banget ngobrol ya kan, seneng banget berbagi informasi, apalagi kita tuh dari bidang beauty ya kan. Betul. Banyak banget para beauty. Sebenarnya kan kalau di beautiful kita panggilnya beauty, tapi kalau di sini kita panggilnya apa? People. Batik people. Biar kita lebih hangat gitu kan ya. Nah terus kayak makannya itu kita langsung deh kepikiran bikin podcast ini ngobrol-ngobrol. Podcastnya juga namanya Batik. Karena kan batik itu identik banget dengan wanita Indonesia ya. Jadi kita mau menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia kita. Jadi namanya Batik. Dan kita local from Indonesia. jadi lokal ya. Iya. Jadi nanti di podcast banyak ini bakal ada bintang tamu dan bakal banyak informasi-informasi yang bisa kita kasih buat kalian batik people. Pastinya kalau Kak Auti harus Daging. Kita kan wanita dengan value banget gitu. Jadi nanti bakal kita undang banyak banget perempuan-perempuan inspiratif, hebat gitu. perempuan hebat. Salah satunya Kak Ebi as a founder ya, as a founder and owner beautiful. Siapa yang nggak tahu soal beautiful? Tepuk tangan dulu. Ya kan. Aku ini adalah pemilik salon beautiful dan aku ini adalah partner Jadi marketingnya. dan nantinya juga bakal ada partner aku juga. Jadi bakal 3 perempuan Indonesia asli yang akan membawakan Sangat inspiratif pokoknya kita. informasi buat kalian Betul. gitu. Jadi kita tuh pengennya sih ngobrol santai aja. Semoga nantinya tuh bisa bermanfaat. Kalau kalian bisa komen-komen di bawah juga boleh. Kak, boleh dong nanti bahas apa? Atau bahas apa, pengen tahu apa tentang dunia beauty, boleh bang. Tentang beauty, pokoknya banyak tuh bidang-bidang misalnya apa yang pokoknya yang bukan menurut kita sih, maksudnya kayak memang menginspirasi buat kalian dan juga bisa membawa manfaat positif buat kalian. Kita akan bawa ke podcast batik ini. Yeay. Di yang pertama ini mungkin aku akan lebih tanya Kak Ebinya nih sebenarnya. Kan as a founder and owner ya kan, kita harus tahu dulu nih gimana sih awal mula perjalanan Kak Ebi membangun bisnisnya. Terus kenapa bisa kepikiran kok salon gitu ya, walaupun zaman dulu tuh salon kayak masih sedikit, walaupun sekarang banyak menjamur. Ya, dan pengen tahu gimana sih kepikiran namanya beautiful ya kan. Itu apa? You are beautiful. Jadi kita pengen tahu dulu ceritanya ya. Jadi awal mulanya aku bikin salon beautiful itu karena memang dari aku tuh kayaknya memang bidangnya lebih ke kecantikan sih, lebih kayak ya, dulu tuh pengen jadi makeup artist, cuman gak kesampaian. Jadi akhirnya aku belajar dulu nih si eyelash extension karena waktu itu memang lagi booming banget ya si eyelash extension ini. Dan ternyata tidak semudah itu ya sayang ya, butuh kesabaran ekstra. Tapi di saat itu aku juga tahu kayak itu memang passion aku dan aku memang suka. Aku suka banget membuat orang lain tuh cantik. Makanya namanya adalah beautiful gitu. Jadi Kayak kita lah beautiful. Udah pakai bulu mata deh beautiful. dan mengharapkan ketika kalian keluar dari salon beautiful, kalian itu terlihat cantik gitu ya. Udah cantik makin cantik. Makin cantik. Karena aku yakin semua wanita dimanapun kalian berada, kalian itu cantik dan unik dan punya identitas kalian masing-masing. Dan kalau orang dia jelek enggak, pasti setiap wanita tuh punya identitas sendiri dan membawa aura kecantikannya. Jadi awalnya itu karena aku genit, aku suka dandan, aku suka punya rambut lagi segala macam gitu. Nah akhirnya melihat peluang di bisnis itu juga di saat itu juga lagi booming, aku mencoba dan akhirnya terbukalah Beautiful by Febriana Effendi. Berarti dari kapan tuh Kak Beautiful tuh sampai tahun ini? Jadi tahun ini jalan ke 8 tahun, kayak 2018. 2018. Iya.
Bulannya bulan apa? Ayo coba tebak. Jadi tahun ini tahun ke-8, tapi bulan apa kita anniversary? Mau birthday sebentar lagi. Nah, coba yang tahu Coba Beautiful. Omnya, nanti aku pasti. Siapa tahu Free treat. kalian pelanggan Beautiful wajib banget nih follow juga ya Batik Podcast. Terus komen di bawah Beautiful itu tahun ini ke tahun keberapa anniversary? Dapat hadiah, jangan sedih. Tuh kan? Pasti free treatment. Jangan sedih. Ya, teman di Beautiful. Gitu sih kalau di. Terus berarti memang kalau buka usaha tuh harus dari passion, dari hobi dulu gitu kan. Terus kan makin kesini nih ya Kak, makin banyak banget salon. Terus awalnya juga Kakak kan kalau nggak salah treatmentnya belum terlalu lengkap ya. Betul. Sama awalnya LS, nail, mani-pedi, hair treatment. ya cuma itu doang. Tapi sekarang tuh benar-benar udah lengkap sampai ke massage, sampai ke waxing, sampai ke hair color gitu, haircut. Nah itu awalnya tuh Kakak berpikir harus berinovasi, terus harus gimana tuh di tahun keberapa dan berani untuk explore, menggebrak ya kan sampai ada podcast ini karena pastinya pengen terus bisa menginspirasi gitu kan. Itu tuh di tahun keberapa gitu? Jadi gini, dulu di awal itu karena ini memang bisnisnya lagi booming banget, percaya nggak percaya, setahun aku buka, setahun sampai 2 tahun, banyak banget orang yang datang sama aku, dia tuh mau franchise, dan itu aku tolak. Percaya nggak percaya ya, kenapa aku tolak? Karena aku merasa aku belum siap dan mampu mengelola bisnis ini banyak orang gitu. Kalau secara cuannya mah itu kan untungnya banget kan, tapi kan Mantep ya. Kan aku punya tanggung jawab untuk menjalankan bisnis ini karena kan mereka juga udah effort semua. Iya betul. Nah awalnya tuh banyak banget yang mau franchise dan lain-lain, tapi aku tolak karena aku merasa aku harus Siap dulu. dan dalamnya tuh mesti siap dulu. Nah itu dari 1 sampai 4 tahun ya aku tuh sendiri, sendiri, pucasi sendiri, urus SDM segala macam. itu paling pusing ya. Akhirnya aku mantapkan tuh di tahun ke-4. Aku kayaknya nggak bisa nih dengan prinsip aku yang kayak gini-gini, kayak maksudnya semua harus sendiri. Ternyata aku tuh harus bikin tim gitu. Jadi dan saat itulah aku bertemu dengan Kak Uti gitu. Kak Uti join Beautiful dan membantu aku untuk membangun branding si Beautifulnya dan juga branding akunya. Karena dulu aku hampir nggak pernah keluar sih. Jadi cuman tahu karena aku dididiknya dari orang pasar, aku tuh cuma tahu berjualan. Jadi kayak yang penting hari ini ada tamu treatment, udah gitu aja deh. Masih konvensional banget ya. Tapi kan seperkembangannya zaman, jadi gak bisa ternyata tuh kayak gitu. Jadi aku tuh harus mengikuti zaman. Jadi aku mencoba untuk ya udah deh Uti join sama kakak, kita kerja sama bareng. Gimana caranya biar bisnis ini Pakai berkembang gitu bro. Nah akhirnya aku mencoba dan saat itu juga berpartner lagi. betul. Dan aku akhirnya berpartner juga sama partner aku. Nanti dia akan datang. Siapa dia? Siapa ya? Guess who? Nah itu enak banget tuh ketika semuanya udah kebentuk. Jadi itu kayak fresh gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak stuck kayak di situ-situ aja. Gitu. Karena kan kepalanya banyak nih yang bantu. Cuman memang konfliknya juga pasti ada. Ada pendapat. Pasti menemukan jalan tengahnya. Kalau aku mau bikin apa-apa, itu tuh akan terkerucut dengan sendirinya. Tapi kamu harus tenang ngejalaninnya gitu. Jangan mau gerasa-gerusuk langsung mau di titik atas yang nggak bisa. Jadi jalanin dulu, kelar. Tapi lama-lama dia akan begini dari yang lebar, terus dia mengkerucut dan jalan. Contohnya kayak podcast ini kan. Ya, selama visi dan misinya itu sama sejalan. Dan kayak ya kan semua apa yang mau dijalanin kayak kita tuh buta dan lebar jalan. Coba mengkerucut dan running gitu loh. Dan kita berdua tipenya random. Ya kita Random dan kebanyakan ide sebenarnya. Itu yang agak-agak capek ya. Jadi yang mana dulu gitu. Itu yang mana dulu nih bekerja. Itu kan tuh benar banget. Aku memang orangnya suka kayak tiba-tiba kepikiran gitu bikin ini yuk, terus bikin itu yuk gitu. Dan kebetulan Uti ini sangat sama random dan sangat membantu merealisasikan hal-hal yang ingin aku lakukan. Contohnya seperti podcast ini karena kita sering ketemu, sering ngobrol, jadi kayak ini bener juga ya kalau lakuin kayak gini gitu. Jadi ada kalanya pasti ketawa-ketawa hahaha. Ada kalanya juga serius gitu. Jadi pengennya di sharing aja gitu. Jadi yang nonton kan juga bisa
dapat ilmunya mungkin ya dari sini gitu. Terus nah pas udah hampir jalan 8 tahun gitu ya, ada pahit ada manis ya, betul ya. Nah itu tuh balance sebenarnya, gimana pahitnya gimana manisnya sih Kak Ebi kalau misalkan jadi founder dan owner dari bisnis salon ya gitu. Karena pasti sekarang banyak banget yang pengen, aduh aku capek deh kerja pengen jadi owner. Hey, cantik tidak semudah itu people. Betul. Jadi owner tuh sebenarnya capek. Jadi tapi mungkin dia lebih capeknya di pikiran karena dia harus pikirin banyak orang. Jadi, yang bisnis itu berjalan. Indis ekonomi ya. Pahitnya tuh paling pahit nih kalau di bidang beauty itu kan jasa kan, which is SDM. Itu kalau udah banget, kadang-kadang yang udah pinter banget ya semaunya, terus dia harus dididik dari nol banget, itu kan effort banget. Taunya udah pinter dia hilang gitu kan, kalau itu juga. Atau udah lama ternyata dia nggak ada skill di situ ya, maksudnya nggak ada. Udah training lama atau ya nggak di situ bidang. Jadi pahitnya itu sih. Terus kayak ya kan sekarang tahu sendiri ya, berapa meter orang udah buka udah kayak minimarket ya. Dalam segini udah ada duit. Ya. Untuk tahun 2018 bisnis ini tuh memang enak banget. Di tahun ini memang lebih struggle, tapi aku berani jamin dan yakin ini tuh sudah kebutuhan. Bisnis itu memang kebutuhan seorang wanita, sehingga kalaupun banyak gitu ya, itu tinggal kitanya mengelola bisnisnya itu seperti apa gitu. Jadi udah kayak kebutuhan primer ya. Betul. Jadi kalau menurut aku bisnis beauty itu menjanjikan gitu. Iya. Jadi bisa dibilang nggak ada matinya gitu. Karena cewek tuh apalagi sekarang ya benar-benar dituntut nggak ada dikit. Iya. Maka sayang kuku nggak ada dikit. Karena semakin kesini tuh di zaman kita tuh beauty standar tuh makin tinggi gitu kan, kayak banyak operasi pasti gitu. Betul. Sama kecantikan. Iya benar. Ya karena semua wanita pengen cantik kan. Ya cantiknya kan mungkin orang berbeda ya. Tapi yang pasti aku tahu semua wanita pengen cantik. Gitu. Jadi bisnis ini kalau pahitnya yaitu kalau manisnya banyak ya gitu ya. Apa ya, aku dari bisnis ini ketemu banyak orang banget yang ngajarin aku, ngasih aku masukan dan lain-lain ya. Terus ketemu juga dengan para staff aku yang loyal, yang ya pokoknya rasanya tuh udah kayak kekeluargaan banget. Terus ketemu banyak orang yang kayak Mas Kak Uti, terus mengenal aku gitu ya. Itu sih mengenal banyak karakter gitu ya. Manisnya ya, betul. Ya itu manisnya ya dalam bisnis itu. Dan kalau menurut aku, kalau kayak banyak yang buka-buka itu, aku selalu bilang ya dari dulu sampai sekarang itu bukan kompetitif ya. Karena semestinya kita sesama bisnis owner itu bukan saling merangkul, tapi saling merangkul. Dan kalau memang setiap bisnis punya marketingnya sendiri itu wajar aku gitu. Dan aku juga percaya kalau yang namanya rezeki itu sudah diberikan sama Tuhan pada porsi. Betul, yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Iya betul. Jadi sebenarnya semua bisnis itu gimana kita bisa cari diferensiasinya, terus gimana cara mengembangkannya, terus berinovasi. Karena kan pasti banyak juga ya, sebenarnya kalau salon tuh ya itu aja sebenarnya treatmentnya ya Kak ya, cuma kan dari namanya beda-beda, dari promonya beda-beda. Nah kalau di Beautiful sendiri Kakak tuh mentargetkannya tuh apa sih Kak, misalkan yang medium to high atau medium to low, atau ya Kakak tuh semuanya karena harganya seperti semua kalangan. Jadi dulu sempat nih pas awal tuh kayaknya aku kan karena anak muda kayaknya yang mudah-mudah ya, dari umur belasan sampai ke puluhan lah misalnya. Ternyata kamu percaya tuh ya, orang tua itu juga banyak yang masih yang memperhatikan ya, banget sama dia punya kesehatan ya. Contohnya kan ada management kesehatan kita kan. Makanya penting banget loh kalau kalian datang ke beauty bar manapun, kalian harus tanya itu ada mesin sterilnya apa enggak. Nah jadi nggak usah takut kan, suka takut yang nggak mau gitu. Itu mesin steril itu sangat wajib sih kalau menurut aku di satu tempat beauty bar. Banyak orang yang datang kan. Iya. Aku juga pernah ketemu orang yang dia takut gitu karena merasa ini saya nggak steril deh, kan banyak orang kan. Iya. Nah di sini aku sambil jelasin, tenang aja, di beauty bar itu pasti kita harus ada mesin steril, aman, dan ada alkohol. Gitu. Jadi sangat aman. Tenang.
gitu. Terus kalau misalkan apa lagi ya kita tanya, kalau misalkan di bidang beauty nih Kak, Kakak melihatnya in the future gitu ya, misalkan dalam 10 tahun ke depan akan semakin berkembang kah atau gimana gitu. Dan setelah perjalanan Kakak selain sebagai owner, Kakak tuh aku pernah dengar Kakak pernah jadi konsultan juga. Terus kenapa akhirnya Kakak memutuskan untuk boleh deh franchise gitu? Kenapa di saat berarti Kakak merasa udah I'm ready gitu kan? Waktu aku sebelum aku franchise itu aku sempat konsultanin satu Grand Beauty salon juga. salon juga gitu. Habis dari situ aku jalan-jalan Itu masih sendiri loh. masih sendiri. Aku ketemu partner aku ini dan dia franchise dan aku merasa patut ketemu dia cocok ya. Nah dari situ aku berpikir memang sebenarnya kita tuh harus membangun bisnisnya juga dengan branding, yaitu dengan franchise juga. Jadi kan karena kalau franchise itu kan bisa tempatnya di mana juga Pak, Betul. lah gitu. Bisa lebih banyak kemana-mana gitu ya. Kalau untuk in the future-nya itu aku yakin di bidang beauty tuh setiap tahun tuh Terus berkembang. Ada aja kayak dulu Gebrakan ya. gak ada lash filler kan. Iya. Sekarang ada lash lift dengan lash filler itu yang langsung pakai bulu mata asli kita gitu. Kalau dulu kan lash estetik. Alis aja ada pilihannya. Dulu cuma sulam ya. Sekarang ada no bomba. Jadi tanpa di kayak Kasih jarum ya, kita. tapi tetap bisa. Tapi tetap kayak aku sekarang no bomber pakainya. Karena aku nggak berani pakai jarum gitu. Jadi menurut aku mau 10 tahun 20 tahun bidang beauty akan terus berkembang karena memang Itu tadi udah kebutuhan ya. udah rasanya tuh emang banyak gitu. Udah jadi kebutuhan. Udah jadi butuh. Betul sekali. Jadi makanya itu setelah banyak makan asam garamnya baru merasa itu jadi merasa siap gitu kan, baru siap Dan jadi. itu dituang tuh loh. Iya, Kalau aku dulu tidak instan. di awal kalau aku cuma pikirin uangnya aja, udah ambil itu aja. Tapi aku berpikir kayak nggak bisa. Tanggung jawab ya. Karena tanggung jawab terus kayak nggak apa lebih baik di dalamnya dulu semua terbentuk baru kita berani ke luar gitu. Karena kan nama baik dan trust orang itu nggak boleh sembarangan gitu ya kan. Itu penting banget sih. Penting Makanya banget. kalau kayak di Beautiful mungkin tapi tamu aku tuh Udah ada kenal banget sama cicinya nih. sama aku karena aku hampir dulu setiap hari. Karena dulu aku berpikir Udah kayak kucing ya. terus Ya. kayaknya sama tuh. Kalau kayak pesawat tuh kayaknya nggak bisa deh autopilot menurutku gitu. Kalau maybe say autopilot iya, Bisa. tapi kalau autopilot kamu tuh aku nggak terbiasa sih dengan Jadi tips banget nih buat yang baru buka usaha tuh jangan langsung sering ditinggal ya usahanya. dia itu tuh kamu nggak karena kalau mau kan tadi kamu bisnis itu kan yang buka kan banyak dan treatmentnya sama-sama ya, tapi kan kalian bisa meng-create identik dari salon kalian tuh apa. Betul. Kalian harus bikin sesuatu yang membuat salon kalian tuh orang tuh tertarik datang ke tempat kalian. Itu salah satunya kayak yang aku lakuin adalah karena ini adalah bisnis jasa, aku selalu menerima dan open sekali mengenai komplain. Karena itu Saran dan komplain tuh benar-benar. Komplain itu sangat penting buat aku. Jadi kalau kayak para tamu aku udah pada tahu lah kalau sampai terjadi pekerjaan, karena kan satu kali lagi ini kan bukan robot ya, kan? Tapi adalah Masih ada error-error ya. trial errornya, ada Human errornya. semuanya ya. Jadi kayak gitu kayak hal-hal yang komplain itu pasti ada. Jadi aku selalu menerima dan aku selalu berharap, makanya namanya beautiful ya. Aku selalu berharap orang yang keluar dari salon aku tuh merasa dia cantik dan puas gitu. Jadi kalau sampai tidak puas boleh hubungin, boleh cari Cici dan Cici Boleh hubungi di sini. Oh, nggak salah ya. maksudnya boleh info sama Cici dan sama aku. Karena banyak juga yang komplain langsung ke sosial media pribadinya gitu. Ya, karena kan namanya si Febriana itu kayak mana ini Febriana, dan aku selalu open dan pasti tamu-tamu aku tahu itu gitu. Itu penting banget. Betul, makanya pas aku bergabung juga aku makin ini, karena kan KEB-nya juga udah identik banget sama usahanya, makanya harus personal brandingnya juga makin dikuatin lagi. Jadi salah satu tipsnya juga itu ya, jadi kalau kamu punya usaha, either kamu punya identik juga sama si bisnisnya itu apa, personal branding kamu juga harus dikencangin lagi, kayak connect gitu. Karena semakin orang tuh bisa percaya ketika ngelihat siapa sih yang punya gitu. Kayak ini kan udah cantik ya kan, pakai segala rupa nih ya kan, yang ditempel, yang dipasang itu langsung dari salonnya sendiri, beautiful kayak gitu.
Nah Kak Ebi, buat pesen-pesen para batik people, apalagi yang muda-muda Gen Z ya kan. Nah sekarang banyak banget soalnya yang kayak, aduh aku lelah bekerja pengen jadi owner, ternyata tidak mudah. Nah tipsnya apa biar smooth, biar tapi nggak takut juga gitu untuk buka usaha tuh apa sih tipsnya? Kalau aku pesen, selama kamu mau bikin usaha itu kamu konsisten itu penting banget. Memang konsisten itu membosankan karena kamu melakukan hal yang sama. Betul. Ingat aja kayak dulu sekolah ya. Betul, jadi hal yang sama diulang-ulang terus. Tapi kalau kamu konsisten, itu akan membawa dampaknya entah langsung atau jangka panjang gitu loh. Jadi kalau misalnya baru buka, dan jangan berharap kayak kamu buka bisnis terus langsung kamu tentung. Nah itu Nggak semudah itu. sayang, kamu harus membangun dulu bisnis kamu sampai benar-benar udah jalan gitu ya. Terus timnya dibentuk dan timnya dibentuk. Iya, terus benar-benar Aku nih kalau ngomong terbatas karena jujur ya, kalau aku ngomong jadi kayak agamais, tapi emang ini aku sumpah. Karena waktu aku jalan jujur aku tidak pernah melihat nominal sama sekali. Berapapun yang aku dapat aku tidak lihat nominal. syukuri. Aku syukuri. Jadi waktu aku jalan tuh ini bener ya. Jadi aku kan kalau ngomong suka jadi kayak enak kayak kiranya apa sih? Syukuri. Waktu aku jalan, aku bener-bener concern, aku fokus ke Usahanya aja. hanya terus ke pegawainya, ke SDM-nya biar berjalan dengan lancar. Hasilnya itu kayak bonus buat aku. Nah itu lagi berarti. Jadi ketika kamu tulus juga mengerjakan apa yang kamu kerjakan, hasilnya pasti akan terlihat. Dan memang aku salah satu orang yang beruntung karena aku mengerjakan usaha aku sesuai dengan passion aku. Dan gak semua orang sih, memang aku tahu banget gak semua orang bisa dapat itu ya. Makanya saat aku mendapatkan, aku bersyukur banget dan aku berusaha kerasnya. Dan dapat support system dari keluarga. Dari pasangan, pokoknya dari teman-teman semuanya. Jadi aku benar-benar fokus jalaninnya. Dan ketika lihat hasilnya tuh, wah gila. Pas aku undur balik ke belakang kayak, gila ternyata aku udah jalan sejauh ini. Dan bener-bener pernah ngeliat nominal. Iya. Gitu. Betul. Kan kalau ngomong kayak, apa sih ini kayak pers, tapi itu bener itu jalanin gitu. Iya benar-benar. Buktinya kan ya kita lihat aja usahanya masih jalan sampai sekarang. Masih alhamdulillahnya puji Tuhan masih banyak banget pelanggannya Beautiful. Dan sekarang udah ada berapa cabang Kak? 3. Udah ada 3 di Sentul, di Cibinong, dan di Bogor. Jadi buat yang mau menambah-nambah lagi, kita biar semakin dekat. Ya maksudnya, jadi itulah dilihat konsistensinya itu ya sampai sekarang masih konsistensi kan, masih ada. Konsisten fokus pasti jalan gitu. Jangan Nah, itu menyerah. Iya, jangan sekali gagal. Aduh, aku yang training anak sekarang kan Iya. baru 2 minggu udah kayaknya ini nggak ini. Atau interview aja. Dipanggil interview, iya kayak iya nggak datang. Jangan kayak gitu sayang. Jadi kalian tuh harus menanamkan itu dulu. Harus konsisten dan fokus. Sama kalau sekali gagal jangan langsung menyerah. Oke, itu tips yang mahal banget dari seorang founder yang memang udah benar-benar menjalani dan punya bisnisnya ini. Jadi Salon Beautiful ini founder dan ownernya ini langsung Kak Febriana Effendi. Kalau aku manggilnya kakak sih. Kalau mungkin kalau yang di salon tuh Cici. Nah kalau aku kakak. Jadi buat kalian yang mau buka usaha juga jangan pernah menyerah dan selalu konsisten. Review lah, kalau misalnya kan kita juga nggak boleh gimana banget ya. Kamu menjalani satu bisnis, kamu pasti kasih waktu gitu loh, sampai kapan ini. Kamu abis itu kamu mereview. Iya. Dari situ Gebrakan apa lagi ya? Gebrakan apa lagi? Ternyata rezeki kamu kemarin itu pasti kelihatan. Iya. Kalau rezeki kamu situ kayak aku bilang, yang jalannya tadinya segini, lama-lama akan mengerucut. Dan jangan sibuk lihat kanan kiri. Maksudnya kamu fokus aja dengan apa yang kamu jalani gitu. Yang tadi pakai kacamata kuda. Iya. Jadi lumpung nggak ya? Iya, jadi jangan menganggap yang samping tuh kompetitor, tapi jadiin motivasi. Gitu. YouTube. Oke, batik podcast kita pertama ini, aduh, sebenarnya masih deg-degan, tapi semoga hasilnya ini sangat bisa menginspirasi para batik people. Nanti kita akan ketemu lagi wanita inspiratif lainnya dari berbagai bidang, dari berbagai usaha. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton podcast batik. Dan see you. Jangan lupa ya follow and subscribe. Bye.